Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melzia Firdaliani dari kelas Bisnis Digital Karyawan Angkatan 22. Dari kesempatan ini, saya mau mempresentasikan UTS saya pada mata kuliah Strategi Platform Digital dengan judul Platform Kantin Digital di UTB, di Universitas Teknologi Bandung. Jadi konsep ini saya buat berdasarkan kondisi yang nyata yang sering saya temui di lingkungan kampus. Nah, lanjut aja ya di slide 2. Kalau kita tahu kan aktivitas mahasiswa di UTB itu cukup padat dan juga waktunya itu pada terbatas gitu istirahatnya. Jadi sistem kantin digital ini jadi sistem kantin yang sekarang ada tuh belum bisa mengimbangi ritme tersebut gitu. Jadi sering antrian yang panjang, terutama di jam-jam sibuk. Juga pada waktu mahasiswanya nggak banyak terbuang gitu, hanya untuk menunggu jajanan atau makanan-makanan itu gitu kan. Terus di sisi lain mahasiswa yang ingin berwirausaha di UTB juga makanannya terbentur keterbatasan tempat dan biaya. Jadi di kondisi ini saya melihat ada peluang untuk menghadirkan solusi yang lebih praktis melalui platform digital. Selanjutnya membahas mengenai konsep dasar dari platform kantin digital ini. Jadi kantin digital UTB ini saya rancang sebagai platform dari dua sisi. Di sisi satu itu ada Civitas Akademika yang artinya sebagai user, dan di sisi lain ada mahasiswa yang sebagai wirausaha serta UMKM kampus sebagai penyedia makanannya. Sistemnya dibuat secara sederhana, jadi mahasiswa cukup pesan lewat aplikasi, lalu diambil pesanannya di mesin kantin digital, jadi nggak usah ngantri panjang gitu, jadi langsung diambil aja dari mesin kantin digitalnya. Selanjutnya itu membahas mengenai masalah utama yang ada di kampusnya, di kantin kampus. Jadi kalau kita breakdown lagi Pak, ada 3 masalah utama yang ingin diselesaikan oleh platform ini. Yang pertama soal antrian panjang, yang keduanya variasi menu yang masih terbatas, dan yang ketiganya itu operasional vendor yang masih belum efisien. Dengan sistem pre-order dan juga pengambilan yang terjadwal ini, diharapkan proses distribusi makanannya bisa lebih rapi, jadi nggak menumpuk di satu waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai utama dari kantin digital UTB ini. Dari sisi mahasiswa, jelas platform ini sangat membantu untuk menghemat waktu dan juga membuat akses makanan jadi lebih mudah. Sementara dari sisi vendor tersendiri, yaitu mereka bisa tetap berjualan tanpa harus menyewa tempat atau menambah banyak tenaga kerja. Selain itu, kualitas makanan juga jadi terjaga kan, karena mesin kantin digital yang disediakan ini sudah dilengkapi pengatur suhu panas dan juga suhu dingin. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas gambaran model bisnis. Kalau kita petakan hubungan antara user, vendor, dan juga pihak kampus ini tuh pendekatannya menggunakan bisnis model canvas. Jadi bisa lihat di sini bahwa semakin banyak vendor yang bergabung, pilihan untuk pengguna juga semakin beragam. Sebaliknya, semakin banyak pengguna yang aktif, semakin besar peluang transaksi bagi vendor. Jadi model ini menunjukkan bagaimana sih nilai platform ini tuh tumbuh dari interaksi dari kedua sisi tersebut. Baik, selanjutnya mengenai fondasi sistem teknisnya. Sebelum masuk ke cara kerja platform ini, saya jelaskan dulu platform digital ini dirancang menggunakan pendekatan layered platform arsitektur. Jadi pendekatannya saya pilih supaya sistemnya itu punya struktur yang jelas, stabil, dan juga aman. Jadi kalau nanti jumlah usernya atau mesinnya bertambah, platform ini tetap berjalan dengan stabil gitu, tanpa harus mengubah struktur dasarnya.
Terus dari cara kerjanya ini, uh, secara sederhana sistem ini dibagi menjadi 3 lapisan kan. Yang pertama core layer, fungsinya sebagai pusat pengelolaan data, transaksi termasuk database dan juga pembayaran digitalnya. Lalu yang keduanya ada interaction layer, jadi yang menghubungkan antara user, vendor, dan juga aplikasi dari mesin kantin digital ini. Yang terakhir, ekosistem layer mencakup UMKM, pihak kampus, dan juga mitra pengembang agar platform ini bisa terus berkembang. Jadi ketiga lapisan ini saling berkesinambungan supaya layanannya tetap berjalan lancar dan juga stabil. Di slide selanjutnya, menjelaskan mengenai strategi implementasinya. Jadi platform ini tidak langsung diluncurkan secara penuh, tapi dilakukan bertahap. Dimulai dari MVP pilot, dengan fitur inti, kemudian soft launch-nya ke pengguna terbatas, dan juga yang terakhir itu ada full launch untuk seluruh area kampus. Untuk mendukung pertumbuhan, digunakan platform ini menggunakan program referral, loyalty system, dan juga promosinya berbasis komunitas kampus, supaya adopsinya ini diharapkan bisa berjalan lebih alami lagi. Masuk ke slide terakhir itu kesimpulan. Sebagai penutup, platform kantin digital ini saya simpulkan memiliki potensi besar sebagai solusi layanan makanan kampus yang lebih modern dan juga efisien. Mengapa? Karena platform ini tidak hanya memudahkan mahasiswa, tapi juga membuka peluang bagi para mahasiswa yang mempunyai usaha dan juga para UMKM kampus untuk lebih berkembang dalam satu ekosistem digital. Kedepannya platform ini masih bisa dikembangkan, misalnya melalui integrasi sistem kampus, optimalisasi mesin kantin digitalnya, dan juga mungkin bisa memanfaatkan data untuk meningkatkan layanannya. Sekian Pak pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.